Wal takun ayyuhal murid hasanadh-dhann bi rabbik, hendaklah engkau itu mempunyai prasangka baik dengan Allah. Annahu yu'inuk, bahwasanya Allah memperhatikanmu, Allah memberikan kecukupan kepadamu. Yahfazuk, Allah menjagamu. Wa yagik, Allah melindungimu. La yakiluka ila nafsik, Allah tidak akan pernah menyerahkanmu pada nafsumu. Wala ila ahadin minal khalq, dan Allah tidak akan pernah menyerahkan engkau kepada makhluknya. Fa innahu subhanah qad akhbara an nafsih, karena sesungguhnya Allah telah memberitahukan mengenai dirinya, annahu inda dhanni 'abdihi bih, bahwasanya Allah berada dalam sangkaan hambanya. Faliyadhunna bi ma syaa, silahkan hendak memprasangkan apa silahkan. Maka dari karena itu kita tuh kadang-kadang ya jurang tuh ya ilaha illallah, tersugesti berdahulu, terbawa dengan pikiran ini. Wa akhrij min qalbik khaufal faqr, keluarkanlah dari hatimu itu rasa kekhawatiran akan kefakiran. Khaufal faqr, keluarkan dari hati kita, karena salah satu pekerjaan syaitan, salah satu yang menggembirakan syaitan adalah ketika engkau takut akan kefakiran. Itu sangat membahagiakan syaitan. Yang membahagiakan syaitan itu 3: wafat dalam keadaan bukan dalam keadaan muslim, yang kedua orang muslim membunuh sesama muslim, dan yang ketiga khaufal faqr, takut akan kefakiran. Dari karenanya Rasul mengatakan, wallah mal faqr akhsha alaikum, demi Allah saya tidak takut kalian itu fakir, tapi yang saya khawatirkan adalah antum sab alaikumud dunia, dihamparkan kepada kalian itu dunia, diperlihatkan kalian keindahan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba mencari dunia sebagaimana orang yang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, sehingga kalian pun dibinasakan sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Jangan kita takut akan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dalam Al-Quran. Syaitan itu memang menakut-nakuti kita akan kefakiran, sehingga takut fakir menimbulkan sifat yang jelek, di antaranya bakhil, di antaranya meninggalkan kewajiban demi mengejar daripada dunia. Takut akan kefakiran, enggan bersedekah. Kenapa? Dia takut akan kefakiran, dia menyangka sedekahnya itu mengurangi hartanya, padahal ma naqasa malun min shadaqah, harta yang disedekahkan tidak berkurang. Ketika kita memberikan maaf kepada orang lain, Allah berikan kemuliaan kepada kita. Masya Allah. Wah, hitungan kalkulasi manusia, kalkulator manusia ya seperti itu. 100 ribu disedekahkan 50 ribu, ya tinggal sisanya 50 ribu. Tapi hitungan Allah, mana qasamalun min sadaqah, harta yang disedekahkan tidak berkurang, bal yazdad wa yazdad wa yazdad, terus bertambah dan terus bertambah. Dan keluarkan dari hati engkau tawaggu'il hajati ilan nas, yaitu keluarkan dari hatimu pengharapan untuk tercukupinya keperluan engkau dari sesama makhluk. Jangan. Yang bisa mencukupi kita, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi syahida, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah, hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Begitu. Keluarkan dari hati kita takut akan kefakiran. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau urusan sedekahnya Nabi Muhammad, masya Allah, itu memberi luar biasa, seperti orang yang tidak takut akan kefakiran memberinya. Memberinya, padahal beliau juga punya keluarga, beliau juga punya tanggungan, tapi kalau urusan memberi, pemberiannya itu luar biasa. Pemberian orang yang tidak takut akan kefakiran, itu kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Baca lagi setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahjar kulla hada min al-ittihamin bi amri rizki wa kun wasiqa bi wa'di rabbika wa takaffulihi bika, حيث يقول تعالى
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من جملة الدواب فاستقل بما طلب منك من عمل له أما ضمنا لك من الرزق فإن مولاك لا ينسق وقد أخبرك أن رزقك عنده وأمرك بطلبه منه بإبادة. Naam, wahdhar kullal hadar. Hati-hati. Perhatikan baik-baik. Hati-hati kata Imam Haddad. Minal ihtimam bi amrir rizq. Terlalu mementingkan urusan rizki. Terlalu mementingkan. Jangan terlalu mementingkan urusan rizki. Rizki kita udah dijamin oleh Allah. Tinggal kita berusaha. Wa kun wathigan bi wa'di rabbik. Hendaklah engkau percaya dengan janji Allah. Wa takaffulihi bik. Dan bagaimana Allah menjamin rizkinya untuk engkau. Sebagaimana firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Wa anta ya ibna Adam, dan engkau wahai manusia, min jumlatid dawab, termasuk dari dawab. Apa itu dawab? Makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Jangan takut. Ada diceritakan, ada satu keluarga yang punya 2 orang anak. Ayahnya ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Karena uangnya hanya cukup untuk ayahnya, maka tinggallah ibu dan 2 orang anak. Maka ketika ditinggal oleh ayahnya, ibunya, istri dari ayah tersebut menangis. Anak yang pertama menangis, anak yang kedua tertawa. Menangis, tertawa. Ini ajib nih, kenapa tertawa? Tidak lama kemudian, setelah beberapa pekan ditinggal oleh kepala keluarga melaksanakan ibadah haji, maka lewatlah salah seorang raja yang kaya raya pada saat itu. Kemudian kehabisan bekal di perjalanan, ingin air, airnya habis. Maka menemukanlah sebuah rumah yang di dalamnya dihuni oleh perempuan yang ditinggal haji oleh suaminya yang menjaga 2 orang anak. Maka raja pun memerintahkan prajuritnya untuk meminta air ke rumah tersebut. Maka prajurit mengetuk pintu itu, kemudian minta air, dikasih air. Ketika itu rajanya bertanya, siapa yang ada di dalam? Diceritakan yang di dalam itu adalah salah seorang perempuan bersama 2 anaknya. Mana suaminya? Suaminya pergi haji. Tidak ada yang menang? Tidak ada. Subhanallah. Langsung raja mengumpulkan hartanya yang ada di prajuritnya, diberikan kepada seorang ibu itu. Menjadi kaya raya. Yang ibu ketawa, anak yang pertama ketawa, anak yang kedua nangis. Nah, ini beda nih, ganjil nih orangnya nih. Maka sang ibu menanyakan, ya binti, wahai putriku, kenapa keadaanmu ini sangat menakjubkan, sangat aneh? Engkau ketika ditinggal oleh ayahmu berangkat haji, kami semua pada menangis, engkau malah ketawa. Dan ketika kami diberikan rezeki, ketika kita diberikan anugerah oleh Allah, dengan perantara raja tersebut memberikan hartanya kepada kita, kita orang pada senang, engkau kenapa jadi menangis? Ada apa? Anaknya tersebut mengatakan, wahai ibu, tahukah ketika ayah meninggalkan kita, ibu menangis dan kakak menangis. Kenapa saya tertawa? Saya tertawa. Kenapa? Kenapa kita harus menangisi marzuk, orang yang diberikan rizki oleh Allah, sedangkan ar-razzaq tetap ada, sang pemberi rizki yaitu Allah. Dan kenapa saya menangis? Bukan saya tidak bahagia diberikan uang oleh raja, akan tetapi saya berpikir, ini baru kasih sayang antara makhluk dengan makhluk, mampu merubah keadaan makhluk lainnya. Bagaimana kalau kasih sayang Allah terhadap makhluknya? Oh, punya ilmu. Memang beda pandangannya. Pandangan seseorang itu tergantung ilmunya. Kalau ilmunya berbobot, pandangannya baik. Tapi kalau ilmunya sedikit, pandangannya ya menurut ilmunya. Karena ilmu akan melahirkan pandangan yang baik. Fashtaghil bima talaba minka minal amali lahu. Dari karenanya sibukkanlah engkau dengan apa yang telah ia perintahkan kepadamu. Maksudnya apa? Minal amali lahu, yaitu beramal ibadah untuknya.
amma dhamina laka minar rizq, daripada engkau sibuk dengan urusan rizki yang telah dijamin oleh Allah, fa inna maulak la yansak. Wah, itu hebat nih, Tuhanmu tidak akan pernah melupakanmu. Teringat lagi cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Nabi Sulaiman bilang, semut, dalam 1 tahun berapa biji gandum yang kau perlukan? Bilang semut, 3 biji udah cukup. Kata Nabi Sulaiman, oke, kalau begitu untuk tahun ini sampai tahun depan saya yang ngejamin. Udah, jangan minta sama Allah, dikasih 3. Ditinggal sama Nabi Sulaiman. Sampai tahun depan ketemu sama Nabi Sulaiman, ternyata tidak habis 3 biji gandum, yang habisnya cuma 1,5. Semut, kenapa tidak dihabiskan? Bukankah saya telah menjamin bahwasanya engkau bakal saya jamin di sini sampai tahun depan? Kata semut, iya, memang benar. Tapi saya khawatir. Saya selama rezeki saya dijamin oleh Allah, saya tidak khawatir, saya habiskan. Tapi ketika dijamin tapi ketika saya dijamin rezekinya oleh engkau, yang mana status kita sama-sama makhluk, ini betauhid nih. Samutnya ini bisa tauhid. Ketika rizkiku dijamin oleh engkau, yang mana kita sama-sama statusnya makhluk, saya khawatir bahwasanya tahun depan engkau melupakan saya. Tapi ketika saya rizkinya dijamin oleh Allah, karena Allah yang menciptakan saya tidak akan pernah melupakanku. Wah, akidah samut jeneng kayak ini. Wah, kita kayak apa? Ujar samut, pian pang nang menjamin Nabi Sulaiman, makanya ulun gair bus ya, pian kada ingat. Selama Allah nang menjamin rezeki ulun, ulun habisakan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan ulun, kada mungkin melupakan ulun. Masa iya Allah menciptakan kita, kada ada rezeki yang telah ditulis oleh Allah. Tidak meninggal manusia, melainkan telah sempurna rezeki yang diberikan oleh Allah. Tenang aja, ayuha, ada mati bang. Amun rezekinya masih ada, amun rezekinya masih makan nasi goreng, temakan. Amun masih memakan dingin-dingin kayak ini, apa nyaman bro? Bakso, masya Allah, naguk liur barangnya, bakso beparahan, besambal, tomatnya sadang, kecapnya sadang, tomatnya luruk benar pas, tutupnya, masya Allah nyamannya, nyaman satu mat, timbahnya kolesterol naik, hapus, masya Allah, la ilaha illallah. Ayuha, tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah wafat seorang hamba sebelum sempurna dulu rizkinya. Tenang aja. Wa qad akhbaraka anna rizqaka indah wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah. Dan Allah telah memberitahukan kepada engkau bahwasanya rizkimu itu telah diatur oleh Allah. Gadda min ta'ala birrizqil gawam, dalam diwan beliau Allah telah menjamin rezeki engkau. Di dalam Al-Quran dituliskan, dari karenanya wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadah, dan Allah memerintahkan engkau dengan tuntutan beribadah kepadanya. Udah selesai. Nah, ini tanda orang, tanda orang itu memang percaya dengan janji Allah urusan rizki, maka usahanya tidak melalaikannya dari kewajiban. Bukan berarti percaya dengan janji Allah urusan rezeki singgawian lagi bongot di rumah, lingkar di atas tilam kayak walut aja lagi. Begawi buka ke toko, ayo bismillah, tapi ingat Allahu akbar, bismillah, panggilan Allah. Makanya julun kemarin apa di Nurul Ibadah, panggilan sholat masih bisa kita tunda. Panggilan sholat masih bisa kita tunda, kita takhirkan, tapi panggilan kematian tidak akan pernah bisa kita tunda. Itu tandanya orang wathigan biwa'di rabbik wa takaffulihi bik, yaitu dia percaya dengan janji Allah dan urusan rezeki. Udah, makanya di Tarim itu pian, masya Allah lah, yang suah ke Tarim mendengar ini mungkin paham. Orang di sana buka toko itu jam 9, setengah 10 buka toko. Sebelum zuhur tutup dah. Habis zuhur orang-orangnya aja lagi buka.
Imbah asar satu mat buka, habis itu tutup. Imbah isya satu mat bukanya tutup. Benar. Daripada aja membuka toko tuh, daripada di toko bertasbih, baca kitab, baca Quran. Tasbih, baca kitab, baca Quran. Seandainya tidak mendapatkan keuntungan pada hari itu urusan duniawi, setidaknya dia tidak rugi urusan ukhrawi. Makanya kemarin waktu di pasar sentral Antasari, jangan pernah kita hanya berpikir bagaimana meraih keuntungan duniawi, tapi harus kita berpikir menjadi pembisnis yang sukses dunia wal akhirah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keuntungan ukhrawi. Rugi dunia bisa kita kejar, kerugian akhirat tidak bisa dikejar.